in Echo. 6 members of Echo Team are dead. Tariq Jamala. Pilot Wasim Rasani, 19. Missouri Road. Copy, Bravo 1. You get into a hostile neighborhood, you right there. Talk, you see us? I got my... Dua orang operator drone canggih Amerika kehilangan kendali saat mereka mengaktifkan mode autopilot. Drone dengan kode E39 itu akhirnya jatuh di sebuah lokasi. Hubungan Lisa dan Danny makin dekat, begitupun dengan Clay dan Stella yang berencana masuk ke jenjang selanjutnya. Setelah sebelumnya tidak diperbolehkan bertugas karena masalah di bahunya, Ray mengaku kepada Jason kondisinya sudah fit dan bisa kembali terjun ke lapangan. Tim mendapat tugas untuk membawa kembali drone yang jatuh itu yang diketahui jatuh di perbatasan Irak-Suriah. Tepatnya di luar Al-Qaim yang jadi benteng terakhir ISIS di Irak. Karena tidak mau jatuh ke tangan yang salah, tim SEAL harus mendapatkan kembali puing-puing drone tersebut. Mira menjelaskan dalam sistem drone tersebut ditemukan virus dan masalahnya ada seorang peretas yang menggunakan malware itu untuk membajak drone. Tak hanya satu drone, tapi virus ini ditemukan di semua drone. Karena itu, masalah ini menjadi keamanan nasional. Dan karena drone E39 adalah pasien pertama, maka penting bagi mereka untuk mendapatkannya lagi sebagai acuan untuk menyelamatkan ribuan drone lainnya. Tim akan mendapat kesulitan karena drone itu kini berada di markas ISIS yang kini sedang dibombardir oleh pasukan Irak. Masalah kedua, tidak ada drone yang akan membantu penglihatan mereka dari udara. Singkat cerita, tim sudah berada di wilayah Irak. Di tengah peperangan antara Irak dan ISIS, tengah malam, tim mulai bergerak ke markas musuh untuk mendapatkan prosesor dalam drone tersebut. Tiba-tiba, sebuah rudal mendarat tidak jauh dari lokasi tim berada. Welcome to Al-Qaim. Seorang jenderal datang ke markas untuk memastikan misi ini berjalan dengan lancar, karena pentingnya drone tersebut sebagai salah satu keunggulan taktis Amerika. Mayor Eric memastikan jenderal ini drone-nya akan kembali. Jason dan Clay menyusup ke dalam gedung yang dikuasai ISIS untuk mencari drone itu. Sementara anggota lainnya berjaga di luar gedung. Saat ledakan terjadi tak jauh dari lokasi, getarannya membuat Clay terperosok ke dalam lubang. Clay mengaku baik-baik saja. Jason yang berada di atas harus melanjutkan misi, karena itu Clay ditinggalkan dulu di sana. Ternyata kaki Clay tertindih bongkahan tembok. Masalahnya, alat komunikasi Clay tidak berfungsi dan radionya berada cukup jauh tidak bisa dia gapai. Dari atas, Ray bertugas untuk mengawasi tim yang akan masuk ke dalam gedung. Dengan snipernya, Ray menghabisi dua anggota ISIS yang berpotensi menjadi ancaman tim. Bergerak ke dalam, tim langsung menghabisi beberapa anggota ISIS yang menjaga drone-nya. Bravo 1, past Sapphire. Clay mencoba mengangkat bongkahan tembok ini dengan senjatanya, namun yang terjadi, senjatanya malah patah. Giliran Mira dan teknisinya yang bertugas untuk mengambil prosesor dalam drone tersebut. Karena waktu terbatas, Jason menyuruh Mira melakukannya secepat mungkin. Setelah kakinya berhasil keluar, Clay terpaksa mematikan radionya karena mendengar ada gerakan dari musuh. Bravo 6, you making your way out? Bravo 6, this is Bravo 2. Got eyes on his location. Ray yang mengawasi dari jauh melihat ada 3 musuh berada persis di atas Clay. Ray bisa saja menghabisi mereka, namun dia khawatir ada musuh lain yang bisa mengancam keberadaan Clay. Jason minta persetujuan markas untuk membagi 2 tim demi menyelamatkan Clay. Tapi jenderal ini tidak setuju karena mendapatkan prosesor drone itu jauh lebih penting dari nyawa satu prajurit. Give me, sir, but that'll take them a day to bring that processor. Is that understood? Karena kesal Mira belum berhasil juga melepas prosesornya, tim menggunakan mesin gerindra untuk menghancurkan casingnya. Musuh yang berada di atas Clay turun ke bawah setelah melihat amunisinya terjatuh. Clay segera bersembunyi sambil menodongkan pistolnya. Eat Bravo 2. Untungnya, musuh tidak menyadari keberadaan Clay. Whatever good karma that kid has, he just wait for that tiny thing. Hey, to blow the drone in place, then you're gonna escort Bravo 1. Copy, Bravo 1. I'm going back for the kid. I'm sure the Forcing you to revise your exfil path. Is there a problem, Commander? Successful recovery. Good.
be littered with IEDs. We're coming out of that hole. Hold on, what you got? Setelah melihat cahaya infragreen yang dikirim Clay, pagi harinya tim mulai beraksi untuk menyelamatkannya. Tunnels are our only way in. We need to find it first. Bravo 1, this is Top. Top. All the dirt from floor to ceiling, so it's not to give away. Now look at this picture from the next day. Probably blew out the window, caused the dirt to leak. Puluhan anggota ISIS yang berada di lokasi ini dibantai habis tim SEAL dan akhirnya bisa membawa kembali pulang si anak baru. Oh, baby Jess. Come on. Oh, it's awesome to see you guys too, man. Appreciate that. Let's go home. Karena kakinya mengalami cedera, Clay mendapat perawatan medis di rumah sakit. Stella segera datang untuk melihat keadaan kekasihnya ini. Dan saat itulah Clay melamarnya. Di Afghanistan, pasukan khusus dari tim Eko ditemani seorang informan lokal menyerang sebuah rumah. Saat tim masuk, tiba-tiba ini yang terjadi. Datang ke markas, Jason melihat adanya keriuhan tentang kabar buruk serangan itu, tapi Eric mengaku belum tahu siapa saja yang menjadi korban. Ray terkejut karena Naima sudah tahu dari dokter bahwa bahunya belum diperiksa menggunakan MRI. Ray mengaku bahunya baik-baik saja tapi istrinya tidak percaya. Tak hanya kepadanya, Ray pun berbohong kepada Jason. Jason menghubungi timnya untuk segera datang ke markas. Setelah itu, dia hubungi Alana karena dia khawatir salah satu korban adalah Steve, teman dekatnya di tim Eko. Karena dia juga minta Alana untuk menemani istrinya jika kabar buruk ini valid. Berkumpul di markas, Mandy menjelaskan kejadian yang menimpa tim Eko di Jalalabad dalam sebuah operasi lanjutan. Terlihat dalam rekaman, tim menyerang sebuah rumah pribadi. Dalam ledakan itu, 6 orang anggota tim Eko dipastikan tewas dan salah satunya adalah Steve. Atas kejadian itu, Pentagon menurunkan satu skuadron full tim ke Afghanistan untuk memburu para pelaku. Tim diberi waktu 18 jam untuk mempersiapkan diri. Questions? Satu persatu anggota tim SEAL dan keluarga berkumpul di rumah Steve untuk memberikan dukungan moral kepada Cindy yang sangat terpukul atas tewasnya Steve. Kejadian ini sedikit banyaknya mempengaruhi istri-istrinya dari anggota pasukan khusus. Mengalami paranoid dan ketakutan, cepat atau lambat suaminya akan mengalami hal yang sama. Karena itu, Clay dan Stella membatalkan rencana pernikahan mereka. Begitupun dengan Alana yang menolak untuk rujuk dengan Jason. Cindy menangis histeris saat nama Steve diumumkan secara resmi sebagai salah satu korban. Seluruh anggota pasukan khusus berpamitan kepada anak dan istrinya untuk pergi bertugas di Afghanistan. Tiba di markas yang berada di Afghanistan, Jason dan Ray mendapat penjelasan dari Kapten Deck bahwa kejadian itu berawal dari hasil pelacakan tim Eko dari sebuah ponsel yang mengarah ke lokasi rumah itu. Pemilik rumah tersebut diketahui bernama Torik Jamala yang tewas dalam serangan itu. Dalam catatannya, Torik seorang pengembala real estate yang menyewakan banyak rumah sewaan di daerah kota. Salah satu penyewanya diketahui bernama Hamid, dia berada di rumah yang diledakkan itu. Tim meyakini kelompok ini berasal dari jaringan Halani dan Hamid adalah orang nomor 2 dalam jaringan mereka. Kesimpulan atasan mereka adalah Hamid tewas di dalam rumah tersebut. Tapi bukti DNA-nya sampai sekarang masih dalam penyelidikan FBI. Untuk menyelidiki kasus ini, tim menemui seorang panglima Afghanistan bernama Qasim Zadran yang berpihak kepada Amerika. Karena fasih berbahasa Arab, Clay jadi penerjemah setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh Mandy. Dia meyakini bahwa Hamid Baladur masih hidup, tidak tewas dalam serangan itu seperti perkiraan pihak Amerika. Karena proses pemeriksaan DNA butuh waktu 2 minggu, tim akan menyelidiki dari pintu ke pintu untuk memburu jaringannya Halani. Menyerbu ke sebuah rumah, tim tidak menemukan target, namun hanya sebuah ponsel yang ditinggalkan. Pemiliknya bernama Azim, usianya 19 tahun, bekerja untuk bisnis kontrak Torik. Tim menginterogasi istri Torik untuk mencari petunjuk kenapa suaminya terlibat dengan jaringan Halani. Dia mengaku Torik sangat menyayangi Azim. Setelah didesak, dia mengatakan sebuah rumah pribadi yang tidak diketahui banyak orang. Karena itu, tim mulai mempersiapkan diri untuk menuju ke sana memburu Azim. Saat akan berangkat, tim melihat 6 peti jenazah tim Eko yang akan dikirim pulang. Tim memasuki sebuah pemukiman padat.
Mereka khawatir dengan banyaknya orang di lokasi ini yang menggunakan ponsel. Terlihat salah satu dari pria Afgan ini yang menghubungi seseorang setelah melihat tim masuk ke sebuah rumah. I got my eyes on you, little buddy. Anjing pelacak mereka mengendus keberadaan target di salah satu rumah. Setelah mendobrak pintunya, tim Bravo berhasil menangkap Azim yang bersembunyi di dalam lemari. Masalah besar pun muncul karena markas mendeteksi datangnya sebuah mobil yang mencurigakan menuju lokasi tim berada. Dari atas rumah ini, tim membentuk benteng pertahanan. Brock membaca tingkah anjingnya yang mencium adanya residu berbahaya dari mobil pelaku. Tiba-tiba, musuh melepaskan RPG ke arah tim. Beruntung, mereka lolos dari maut. Baku tembak pun terjadi. Tim pasukan khusus ini berusaha untuk menghabisi musuh yang menyerang dari bawah. Mereka melemparkan beberapa granat, setelah itu granat asap untuk menghalangi pandangan musuh agar tim bisa keluar dari lokasi ini. Exfil! Go! Man's gonna be here in 30 seconds. Smoke ready. Exfil. Kembali ke markas, Azim langsung diinterogasi oleh Mandy. Dia mengelak Torik dan dirinya terlibat dengan jaringan Halani. Lantas, apa alasannya kelompok bersenjata itu menyerang tim? Tim cukup terkejut karena mereka ditempatkan di barak bekas tim Echo. Jason meluapkan kemarahannya, mendesak Mandy untuk segera menemukan pelaku yang merakit bahan peledaknya. Sambil mengisi waktu, Clay membuat kostum musuh sniper untuk menyamarkan keberadaannya. Clay sempat bertanya kasur bekas siapa yang dia gunakan karena ada kalung peluru di atasnya. Santuy sejenak di luar, Mandy berkenalan dengan seorang reporter bernama Paul yang bertugas di markas ini. Namun dia menolak menyebutkan identitasnya meskipun Paul bisa menebak Mandy seorang agen intelijen. Eric memperkenalkan Sersan Vanessa yang akan ikut terjun dalam operasi tim SEAL. Mandy akhirnya mendapat informasi dari tim forensik tentang perakit bahan peledak yang menyebabkan tim Echo tewas, yaitu Ares Kamal. Tim sudah memegang alamat rumahnya, karena itu mereka mulai mempersiapkan diri untuk memburunya. Di malam hari, tim pasukan khusus terbang menggunakan helikopter menuju lokasi target dengan membawa anjing pelacak yang sudah dilengkapi kamera pengintai. Tiba di lokasi rumah si Kamal, tim berhati-hati karena perakit barang berbahaya itu khawatir sudah menyiapkan kejutan untuk mereka. Dengan menggunakan pengeras suara, Clay menyuruh si Kamal untuk keluar dan menyerahkan dirinya. Tiba-tiba yang keluar adalah seorang wanita. Untuk berjaga-jaga, tim sudah membidiknya. Anehnya, setelah disuruh berhenti, wanita ini tetap berjalan. Bahkan setelah Vanessa menggunakan bahasa daerah, tetap saja wanita ini sepertinya tidak mendengar peringatan tim. Menyadari ada yang salah, Vanessa menggunakan bahasa kodenya karena ternyata wanita ini seorang tunarungu. So we know that she is not armed. Check. The deaf in the area. Setelah digeledah, tidak ada barang berbahaya yang dibawa wanita ini. Giliran Brock yang menggunakan anjing pelacaknya untuk masuk ke dalam rumah. Sementara, tim mengawasi dari kamera pengintai yang dibawa anjing ini. Setelah masuk cukup dalam, ternyata anjing ini menemukan si Kamal. Karena anjing ini mendapat serangan senjata tajam, tim langsung bergerak masuk. Beruntung, Jason lebih dulu melumpuhkan si Kamal yang hampir saja menekan tombol detonatornya. Jika tidak, dipastikan seluruh tim akan pindah alam. Tim kembali ke markas. Mandy menduga Torik diperalat seseorang yang berkuasa dan dengan mudah mengendalikannya untuk menyerang pasukan. Agen CIA ini kembali menginterogasi Azim. Akhirnya, dia mengaku melihat Torik berbicara dengan seseorang yang menggunakan mobil Mercedes merah. Tapi Azim mengaku tidak tahu nama pria itu karena dia baru melihatnya. Untuk mencari tahu, Mandy coba bertanya kepada Powell. Reporter ini siap menjawabnya, namun Mandy pun harus membantu keinginannya. Tentunya harus ada simbiosis mutualisme. Menurut pengakuannya, hanya satu orang di negara ini yang menggunakan mobil tersebut. Di satu sisi, Vanessa memberitahu Clay bahwa pemilik kalung peluru itu bernama Ramon. Yeah.
Ramon smoked him. Kemudian, seluruh anggota bekerja sama membuat bar mini yang ditinggalkan tim Echo sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Mandy memberitahu Jason tentang sosok panglima polisi Afghanistan bernama Salim Haqqan, pemilik dari mobil Mercedes merah itu. Kesimpulannya adalah Salim diduga memperalat Tariq untuk menyerang tim Echo. Tapi Jason meragukan informasi yang berasal dari reporter tersebut. My assets. Is that what he has, right? Arranged the murder of 6 of our guys. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 15. Di pagi hari, anggota tim SEAL melakukan pengecekan senjata. Dan malam harinya, mereka beraksi menangkap orang-orang yang diduga berkaitan dengan jaringan Halani. Dalam seminggu terakhir itu yang dilakukan oleh tim untuk menangkap dalang dari pembantaian tim Echo. Tercatat 18 target yang ditangkap, namun tidak ada satupun yang mengarah kepada otak yang menyewa Kamal untuk merakit peledaknya. Brock kembali melihat rekaman saat anjing pelacaknya yang bernama Cerberus memasuki rumah si Kamal. Di satu titik, Cerberus seperti mencium adanya sesuatu yang berhubungan dengan narkoboy. Militer kemudian dikirim kembali ke rumahnya si Kamal, dan ternyata menemukan beberapa paket narkoboy yang bernilai puluhan ribu dolar. Tim menduga narkoboy itu digunakan pelaku untuk membayar si Kamal. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata tim Echo pernah membakar sebuah ladang ganjoy. Bisa jadi pemiliknya marah, karena itu melakukan pembalasan terhadap tim Echo. Tim mendapatkan sebuah petunjuk dari mobil pelaku yang ditemukan di rumahnya si Kamal, dan terdeteksi pernah mengunjungi sebuah peternakan. Di malam hari, tim SEAL kembali beraksi, dikirim ke lokasi peternakan yang jauh dari kawasan penduduk. Lalu, rumah yang diisi sebuah keluarga disergap oleh tim. Tak jauh dari lokasi, tim menemukan ruang bawah tanah. Seorang pria yang diinterogasi oleh tim mengaku tidak mengenal Taliban. Dia bekerja untuk sepupunya yang menyewa lahan ini dari seseorang, tapi yang pasti bukan Kamal. Yang cukup mengejutkan, di dalam ruang bawah tanah ini, tim menemukan tumpukan uang yang bernilai jutaan dolar. Pria ini mengaku hanya melihat beberapa pria sering bolak-balik ke dalam ruang bawah tanah itu. Artinya, brankas bawah tanah itu seperti bank. Kelompok ini menyimpan dan mengambil uang tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Mandy menemui Jenderal Salim Haqqan untuk menanyakan hubungannya dengan Tariq. Meski mengenalnya, tapi Jenderal Salim mengaku belum tahu pihak mana yang telah memperalat Tariq untuk menjebak 6 marinir Amerika itu. Tim memutuskan untuk menunggu di peternakan itu karena mereka yakin akan ada yang masuk ke dalam terowongan sesuai pengakuan si petani. Setelah beberapa lama menunggu, ternyata ada seorang pemuda yang masuk ke dalam terowongan. Dia mengaku bernama Turan, ditugaskan sebagai kurir oleh beberapa pria yang ada di kota untuk mengambil uang di tempat ini. Tim memutuskan akan memasang alat pelacak agar tim bisa membuntutinya kemana dia pergi. Scat, go. Get out of here. Tim membuntuti Turan sampai ke rumahnya. Alright, in 400 meters. He just turned right. He entered the building on... Setelah disergap, ternyata Turan ini seorang wanita yang menyamar menjadi lelaki agar dia bisa bekerja untuk bertahan hidup dengan adiknya. Mandy sudah memegang data bahwa Turan yang bernama asli Dory ini bekerja untuk Isad, kepala ekspedisi untuk kelompok Taliban. Dory hanya ingin mencari nafkah untuk cita-citanya pergi ke Amerika membawa adiknya untuk kehidupan yang lebih baik. Karena Dory mengaku akan menyetorkan uangnya kepada Isad, tim menyembunyikan alat penyadap di balik bajunya. Singkat cerita, Dory menemui Isad di sebuah lokasi. Tak jauh dari sana, tim mendengar percakapan mereka. She says a motorbike died. Dory mengaku terlambat karena kemarin orang Amerika mencegatnya di jalan saat dia menuju peternakan. Khawatir pihak Amerika akan menemukan lokasi persembunyian uangnya, Isad langsung menghubungi kelompoknya agar segera memindahkan uang-uang itu. Saat itu juga, tim kembali ke peternakan. Sebagian tim berada di dalam terowongan, sedangkan Ray dengan snipernya bersembunyi di atas bukit. Jason mengingatkan timnya untuk menangkap si Isad hidup-hidup. Benar saja, tak lama kemudian, kelompok bersenjata ini datang ke lokasi terowongan. Saat mereka sedang memindahkan uang-uangnya, tim langsung membantai kelompok ini. Sialnya, mereka lebih dulu membunuh Isad. Tim kembali kehilangan petunjuk hingga Dory menawarkan dirinya untuk menjadi informan. Karena dia mengenal banyak pria lainnya yang terlibat dalam kelompok itu.
Tidak ingin mendapatkan bayaran, Dory hanya ingin dia dan adiknya mendapatkan tiket untuk menuju Amerika. Jason bersedia mengabulkannya selama dia mau bekerja sama mengungkap dalang dari pembantaian tim Echo. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 16. Tim pasukan khusus baru saja menyelesaikan misinya menangkap seorang ahli peracik narkoboy bernama Pajri. Mereka berharap Pajri mau mengatakan pemilik ladang narkoboynya. Sonny membuat lelucon saat Clay sedang melakukan komunikasi dengan Stella. Clay tampaknya cemburu karena Stella punya janji dengan dosennya. Seorang wanita bernama Amy memperkenalkan pendiri keamanan Tactician bernama Alan kepada Jason saat mereka sedang jogging. Pajri yang ditangkap oleh tim mengaku seorang sales elektronik, tapi Mandy tidak percaya karena dia tidur di sebuah rumah aman dengan penjagaan ketat pengawalnya. Setelah mendapat ancaman anak dan istrinya akan menjadi korban, Pajri mengaku dia bekerja kepada Musa Ghani, salah satu bos narkoboy terbesar di planet ini. Tim menduga Ghani dendam kepada tim Echo karena ladang narkoboynya dibakar. Selain itu, dia ingin menakuti para penegak hukum agar tidak main-main kepadanya. Tim memegang nomor telepon kepala keamanan Ghani yang bernama Basir. Tapi tim kesulitan untuk melacaknya karena baterainya dicabut. Tim akan bergerak ke sebuah pasar tempat biasa Basir berada di sana dengan anak buahnya. Namun karena itu terlalu menarik perhatian, Dory akan ditugaskan untuk menjadi intel memastikan keberadaan Basir di sekitar pasar itu. Sebuah kamera pengintai dipasang di bajunya Dory untuk merekam wajah target. Singkat cerita, Dory sudah berada di dalam pasar, sedangkan Ray dan Clay mengawasi di dalam mobil tidak jauh dari lokasi. Sedangkan Jason dan anggota lain standby di dalam helikopter sebagai langkah antisipasi apabila terjadi sesuatu yang buruk kepada anggotanya. Di dalam pasar itu, Clay melihat dua orang yang mencurigakan. Dory mencoba mendekat ke arah mereka, namun gerak-geriknya dicurigai pria tadi. Sebelum sesuatu yang buruk menimpa Dory, Ray mendatangi mereka untuk membawa Dory. Dan untuk berjaga-jaga, Clay sudah siap dengan snipernya. Tiba-tiba, sosok Basir yang tim cari keluar dari rumah amannya. Kini, tim bisa melacak posisinya dari ponselnya yang sudah diaktifkan. Di malam hari, saat tim sedang mempersiapkan diri, terjadi clash antara Sonny dan Clay hanya karena masalah sepele. Tim akhirnya melihat sosok Musa Ghani sedang bersama Basir di sebuah lokasi dekat perbatasan Pakistan. Mandy minta persetujuan atasannya untuk melakukan operasi penangkapan. Amy mulai tertarik kepada Jason, apalagi setelah dia tahu komandan pasukan khusus ini diambang perceraian dengan istrinya. Setelah mendapat lampu hijau, tim sudah bersiap akan naik helikopter. Namun tiba-tiba operasi mereka dibatalkan karena perintah dari atasan. Jason yang kecewa mendatangi seorang jenderal CIA untuk meluapkan kemarahannya karena agensi melindungi Ghani. Dia mengatakan Ghani dilindungi oleh pejabat tinggi DEA sebagai aset berharga. Jason pergi dari sana sambil menyebutnya sebagai pengecut. Dia pun meluapkan kemarahannya dengan berlatih menembak. Mandy pun kecewa kepada Jason karena berani menghardik atasannya. Sama sepertinya, Mandy pun kecewa tapi dia akan mencari solusinya. Mandy menemui si reporter Powell. Dia menawarinya untuk mewawancarai Jason sebagai komandan tim SEAL seperti keinginannya. Sebagai imbalan, Mandy butuh bantuan ayahnya Powell yang ternyata seorang anggota Kongres. Akhirnya, tim mendapat lampu hijau untuk melanjutkan operasi penangkapan Ghani yang diyakini sebagai otak pembantaian tim Echo. Tidak seperti biasanya, tim akan beraksi di siang hari. Tiba di lokasi, tim melihat sebuah rumah yang diyakini lokasi persembunyian Ghani dan antek-anteknya. Saat tim mulai mendekat, tiba-tiba musuh melancarkan serangan. Tim mendapat perlawanan yang sengit karena musuh menembakkan roket. Untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik, dengan senapan snipernya, Clay akan menuju ke atas bukit. Tim melepaskan tembakan beruntun untuk melindungi Jason yang akan mengejar Ghani dan Basir. Sonny sampai terlempar akibat hempasan roket. Meski mengalami luka-luka, Sonny beruntung masih selamat. Jason kembali melanjutkan pengejaran kepada si Ghani. Saat Basir melepaskan RPG, Jason langsung membidik kepalanya. Dan si Ghani akhirnya berhasil ditangkap hidup-hidup.
Sonny dikepung oleh 3 anak buah Ghani. Dia pun tersudut dan hampir kehilangan nyawa. Untung saja Clay membidik mereka lebih dulu dan menyelamatkannya. Akhirnya, tim bisa kembali ke markas. Serpihan besi yang menancap di tubuh Sonny dicabuti rame-rame oleh timnya. Bahkan dijadikan bahan lelucon, padahal rasanya cukup menyakitkan. Akhirnya, Sonny dan Clay pun berbaikan lagi. Di malam hari, tim berpesta untuk merayakan kemenangan ini. Tiba-tiba, Jason mendapat berita Ghani mengelak dikaitkan dengan pembantaian tim Echo. Masalahnya, pengakuannya didukung juga oleh Intel. Dan uang yang ditemukan oleh tim bukanlah miliknya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 17. Militer Amerika menggelar konferensi pers atas keberhasilan penangkapan Ghani berkat kerjasama baik dengan komandan polisi Afga yang bernama Jenderal Salim Haqqan. Di belakang, Paul dan Mandy merasa muak dengan jenderal ini karena rumornya dia juga sebagai informannya di EA. Mandy minta persetujuan atasannya untuk menyelidiki Jenderal Salim. Meski sempat tidak percaya, tapi atasannya ini akhirnya memberi lampu hijau kepada Mandy untuk menangkap otak di balik semua kejahatan ini. Berkumpul kembali dengan timnya, mereka membahas tentang KSR Holding yang membeli ladang yang sudah terbakar dengan harga murah. They've been buying up other fields. Jumlahnya pun mencapai ratusan hektar. Faktanya, KSR Holding tercatat atas nama Permas Haqqan, istri pertama dari Jenderal Salim. Karena Permas dinyatakan telah hilang, tim akan berusaha mencari petunjuk dari ayahnya Permas. Tim mendatangi rumah yang dihuni oleh ayahnya Permas. Berdasarkan pengakuannya, Permas diculik oleh Jamal, mafia pedagang manusia sekaligus panglima perang yang memiliki pasukan pribadi. Misi penyelamatan Permas akan sulit karena musuh memiliki benteng pertahanan yang cukup kokoh. Tiba-tiba, tim mendapat informasi mengejutkan karena misi ini harus melibatkan angkatan daratnya Afghanistan. Tim berkenalan dengan Letnan Abu dan anggotanya. Masalahnya, salah satu anak buahnya akan digantikan oleh Asadi, bahkan Abu sendiri baru mengenalnya. Excuse me. Tim sebetulnya tidak percaya kepada mereka, apalagi kepada orang baru ini. Tapi mereka tidak punya banyak pilihan karena ini perintah dari atas. Tak hanya di lapangan, di dalam markas pun seorang mayor ikut memantau operasi penyelamatan Permas. Sampai di lokasi markasnya Jamal, tim langsung melumpuhkan anak buahnya satu persatu. Pintu masuknya diledakkan. Stand by. Copy, Bravo 1. Puluhan wanita yang berada di dalam barak tahanan ditanyai satu persatu untuk menemukan Permas Haqqan. Tak berada di dalam ruangan itu, tim melanjutkan pencarian di barak lainnya. Puluhan wanita dan anak-anak yang akan diperjualbelikan ditemukan di lokasi ini. Sementara itu, anggota lain terlibat kontak senjata dengan antek-anteknya si Jamal. Mereka semua dibantai habis tim gabungan. Termasuk si Jamal yang ditembak mati karena mencoba melakukan perlawanan. Pencarian Permas masih terus dilakukan. Vanessa coba bertanya kepada para tahanan wanita yang berada di lokasi ini. Anehnya, Clay menemukan Asadi sudah mati digorok seseorang. Ternyata salah satu anak buah Abu Nabi mencoba membunuh Permas Haqqan. Beruntung, tim lebih dulu menyelamatkannya. We have a James Garner. Let's go home. Dibawa ke pangkalan Amerika, Mandy mengajak Permas untuk bekerja sama mengungkap kejahatan suaminya Salim Haqqan untuk dijebloskan ke dalam penjara. To be safe from Salim, we can protect you. Mandy berjanji Permas akan bertemu kembali dengan ayahnya. Karena kesaksian Permas kurang cukup untuk menyeret Salim Haqqan, Mandy melakukan pertemuan lagi dengan jenderal ini. Namun kali ini dia tidak menyangka tim pasukan khusus muncul di hadapannya. Not necessarily. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 18. Seorang pemuda Afga disuruh membawa kendi target menembaknya lebih jauh lagi.
Belum juga siap, kendi itu sudah ditembaknya dengan tepat sasaran oleh snipernya Afga yang belum diketahui identitasnya. Mandy menyerahkan bukti keterlibatan Jenderal Hakan kepada atasannya. Dari mulai kepemilikan ladang hingga jadi dalang pembantaian tim Echo. Be forced to admit the guy they just Figure publicly... they ought to be used to that by now. Okay, I'll make the call. Tim mendapat informasi akan datangnya anggota Kongres Amerika untuk melakukan kunjungan ke sebuah rumah sakit di pusat kota. Karena itu, tim ditugaskan untuk mengawalnya, memastikan senator itu pulang dengan selamat. This guy. Jenderal Cook memperkenalkan anggota Kongresnya yang bernama David Alper kepada tim SEAL dan sekretarisnya yang bernama Benjamin. Tim akan melakukan pengawalan kepada David esok pagi. Wow, you guys aren't going to be working reverse. I'm out. Why are you out? You're always out. Mandy mewanti-wanti timnya karena ada desas-desus yang beredar bahwa akan adanya serangan kepada delegasi Kongres itu. Tim membahas berbagai kemungkinan serangan yang dilakukan pelaku, dimulai dari perjalanan hingga saat kunjungannya ke rumah sakit. By multiple streets. Yeah, okay, so when do we get advanced? I gotta pass by the hair missile. Jason menemui Dr. Death untuk minta bantuannya meneliti kandungan di dalam mata bor yang dia dapatkan dari peninggalan Steve. Bor itu digunakan di terowongan irigasi tua di sekitar lokasi ini, tapi penelitian ini harus dia rahasiakan. Di pagi harinya, tim sudah bersiap dengan mobil lapis baja untuk mengawal agenda kunjungan anggota Kongres. Demi keamanan dan keselamatan, David dan dua anak buahnya ini menggunakan rompi anti peluru. The best we can, sir. Yeah. They may sound a little overprotective. We'll move out as soon as we have the final member. Tim cukup terkejut karena Jenderal Salim Hakan akan ikut dalam agenda mereka. Masalahnya, jenderal ini sedang mereka selidiki atas berbagai kejahatan. Tim khawatir keberadaannya justru akan membahayakan David. Tapi tim tidak punya banyak pilihan. To apologize. And he describes as who I was. Your environment's not the problem. Singkat cerita, rombongan memulai perjalanannya untuk mengunjungi sebuah rumah sakit. Okay, look, I'm sure you all know the drill. Anggota Kongres keras kepala menganggap agenda ini sangat penting untuk menunjukkan kemitraan yang positif antara Amerika dan Afga yang peduli kepada rakyat kecil. All we have. Sejauh ini, tim tidak merasakan adanya tanda-tanda serangan. Singkat cerita, konvoi tiba di sebuah rumah sakit di kota. Direktur rumah sakit menyambut kedatangan anggota Kongres Amerika ini. Tiba-tiba, ada seorang warga lokal yang mengamuk di lorong rumah sakit. Tim segera mengamankan David dan asistennya. Ternyata, pria ini hanya ingin menjenguk istrinya yang tertabrak bis. Tiba-tiba, Mandy mendapat laporan tentang mantan seorang penembak jitu dari tentara Suriah yang bernama Abu Ali. Dan kini, dia menjalani profesi sebagai pembunuh bayaran yang terdeteksi memasuki kota ini. Tim SEAL yang mendapat informasi tersebut agar berhati-hati dan waspada karena Abu Ali tercatat pernah membunuh seorang legislator negara bagian dan beberapa pembunuhan lainnya yang dilakukan dari jarak jauh. I'll talk to Albert. Oh, we'll all talk to him. 26,000 views. Tim meminta David untuk segera kembali ke pangkalan mengakhiri turnya. Tapi dia menolak karena agenda ini sangat penting untuk Afghanistan agar mereka bisa membangun kembali negara ini untuk mereka sendiri. Jadi kewajibannya menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini sudah aman. Perdebatan kembali terjadi karena David akan melakukan konferensi pers di halaman rumah sakit. Lokasi yang empuk bagi seorang penembak jitu. Excuse me, gentlemen. And I understand from the director, but there it is. Problem? Ain't over yet. Untuk memastikan keamanannya, Jason membagi tugas anak buahnya di berbagai sudut, termasuk di atas atap bangunan. Afghanistan is worth. Ketika acara berlangsung, tim tidak menemukan adanya potensi serangan. In there somewhere, I can't see him. Yeah, still nothing. Copy. Tiba-tiba, ada seorang pria yang memakai baju merah mendekat ke lokasi acara dengan posisi tangan merogoh saku. Tim hampir saja melumpuhkannya, namun ternyata dia hanya mengeluarkan ponsel. Clay meminta Ray untuk melihat ke arah bangunan yang memiliki lubang angin. Setelah dilihat dengan teropongnya, ternyata Ray melihat senapan. Pelaku lebih dulu melepaskan tembakan sebelum tim mencegahnya. Alhasil, semua orang berhamburan pergi. Saat itulah Jason mengamankan anggota Kongres. Melihat pelaku berlari, Ray langsung mengejarnya. David dan sekretarisnya sudah aman berada di dalam mobil lapis baja.
Ternyata yang ditembak oleh sniper itu adalah Jenderal Hakan yang langsung tewas di lokasi. Saat melakukan pengejaran, Ray kembali mendapat masalah dengan bahunya. Untuk memancing pelaku keluar, Ray melemparkan granat. Dan saat itulah Jason menghabisinya. Dari saku bajunya, Jason mengamankan ponsel pelaku. So thank you, gentlemen. Mandy hanya penasaran kenapa pelaku membunuh Jenderal Hakan. Tiba-tiba ponsel pelaku berdering. Kemudian masuk SMS yang menyebutkan pembayaran akan dilakukan dalam 48 jam. Hey. What? Can you pull something off that? Itu artinya otak dari penyerangan ini tidak mengetahui bahwa pembunuh bayarannya telah mampus. Pertanyaannya, siapakah dalang di balik semua ini? Film pun berlanjut ke episode 19. Tim melakukan operasi palsu seolah memburu Ali untuk meyakinkan dalangnya bahwa pembunuh bayaran itu masih hidup. Setelah penggerebekan palsu itu dilakukan, tim kembali ke markas. I think we're good. Yeah, I agree. Raids on raids. Fake raids. Raids seem to be working. Di sini, Mandy mengaku kepada timnya dia menjalankan rencana untuk menjebak otak pembunuhnya Jenderal Hakan. Tim mengirimkan pesan kepada pelaku bahwa uangnya belum diterima. Kemudian, tim mengirimkan pesan agar pembayaran dilakukan tunai, sambil menunggu Sersan Percy, petugas investigasi internal Angkatan Darat. Masalahnya adalah, granat yang diduga dilemparkan Ray kepada Ali meleset dan mengenai seorang bocah Afgan. Investigasi akan dilakukan terhadapnya. Jika tidak ada pelanggaran prosedur, Ray akan lolos dari dakwaan. Ray, look at me. Hey, I'll see it that way. Target menyetujui untuk melakukan pembayaran tunai di Pasar Rempah Az-Zahrin jam 4 sore ini. Let's go get him. Tim berencana mengirim Ray dan Khalid untuk berbaur di dalam pasar itu sambil mengawasi paketnya. Di saat target muncul, tim akan menyergapnya. Jason mendapat informasi dari Dr. Death bahwa kandungan yang berada di bor itu adalah lantanum, zat langka yang digunakan di semua barang elektronik seperti teleskop, kamera, termasuk baterai yang bisa diisi ulang. Dengan kandungan yang sangat banyak, maka nilainya pun akan besar. Or they're lying. Or both. Ray mengaku kepada Lisa kondisinya baik-baik saja, tapi buktinya dia lupa dengan alat komunikasi. Not to mess with anybody's head. Ray dan Khalid sudah berada di dalam pasar. We're in position with good eyes on the drop spot. Mereka melihat seorang pria mencurigakan menggunakan motor sepeda. Ray melihat pria ini menjatuhkan sesuatu. Karena itu, tim langsung menangkapnya. Ternyata dia disuruh seseorang untuk menjatuhkan tasnya. Tim menyadari telah ditipu. Waiting for Abu Ali. Oh my God. Tell me that is not. Ternyata dari pandangan satelit ditemukan sosok Hamid Baladur yang menyaksikan kejadian tadi. Dia adalah orang nomor 2 di jaringan Halani yang diduga menjadi tangan kanannya Halanis yang memberi perintah untuk menembak mati Jenderal Hakan. Because the Halanis told him to. Which is why we should be so eager to catch up with him before he gets... Hamid Gul Baladur. Tim melihat sosok Baladur yang tidak pernah lepas dari sabuk peledaknya. We would use to take him alive. Tim berencana untuk menjebak si Baladur dengan ponsel milik si penembak jitu. Karena tim yakin Baladur masih meyakini orang ini masih hidup. Long shot. Pesan yang dikirimkan kepada Baladur akhirnya dibalas. Dia bersedia mengirimkan uang pembayarannya di sebuah rumah teh. Dari pesan SMS-nya, tim menyimpulkan bahwa Baladur belum pernah bertatap muka langsung dengan Abu Ali. We're back on. Untuk menjebaknya, tim mengirimkan Ray agar menyamar sebagai Abu Ali. Good looking out. Lisa dan Eric meminta Ray untuk berhati-hati karena Baladur menggunakan sabuk peledak. Thanks. Ray akhirnya masuk ke dalam rumah teh yang jadi titik pertemuan. Semua orang yang berada di dalam sana memandang curiga kepada Ray. Namun Ray mencoba tetap santuy menjaga perannya sebagai Abu Ali si penembak jitu. Satu orang berada di hadapan Ray memegang ponselnya mengirim pesan kepada seseorang. He says the guy across from him is sending a text. Still nothing on our end. Tiba-tiba Baladur muncul di hadapan Ray. Dia bertanya, "Apa benar kamu Abu Ali?" Ray mengangguk, namun tiba-tiba Baladur dan anak buahnya melepaskan tembakan. Tim yang berada tidak jauh dari lokasi langsung bergerak cepat untuk menghabisi para pelaku dan membantu Ray. Ternyata si Baladur berhasil kabur. Tim langsung melakukan pengejaran.
Jason berhasil mendapatkannya hingga terjadi pergulatan untuk mencegah pria ini meledakkan sabuknya. Saat interogasi berlangsung, Balladur menolak buka mulut mengakui jaringannya dengan Halani, meskipun Mandy sudah mengancamnya. You couldn't even send yourself to heaven. Jason marah kepada Amy karena berbohong tentang kandungan dalam bor itu. Oh, your lab guys lied to me. I didn't lie to you. A lot of money, Amy. Ray tidak bisa menahan rasa bersalahnya atas kematian bocah itu karena lemparan granatnya. Seseorang yang mengaku sebagai saudaranya Halani menelepon markas ingin berbicara dengan Mandy. Dia mengatakan Halani bertanggung jawab atas kematian Jenderal Hakan dan tim Echo. Dia menghubunginya karena bermaksud untuk menyerahkan Halani. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 20. Tim mendengarkan kembali rekaman saat Abad Halani mengatakan akan memberikan adiknya Nuri Halani yang menjadi dalang atas tewasnya tim Echo. I congratulate you on the cup. Second, my brother. Why are you telling me this? I want to. Voice recognition was a probable match. You're offering to... My brother has gone. He thinks Halani kills Echo Team because they burnt down. Tomorrow afternoon in Karachi. First things first, I gotta get the packages. Have to sneak in with you guys. Karena itu, Abad Halani ingin melakukan pertemuan rahasia dengan Mandy di Karachi. Sebelum Mandy berangkat, Jason mendapat informasi bahwa Alan Carter mendirikan Seon sekitar 5 tahun lalu setelah dia pensiun dari pasukan khusus Inggris. Jason mengaku curiga Alan ada kaitannya dengan kematian tim Echo. Dia menduga ketika Steve menemukan kandungan logam tanah di kawasan ini, Steve memberitahu Amy dan Amy menyampaikannya kepada Alan. Tapi hanya sebatas ini yang Jason ketahui. In the meantime, watch out for Cutter. Tiba di Karachi, Mandy tiba-tiba diculik kelompok bersenjata. Untuk memastikan dugaannya, Jason menemui si Alan. Dia mencoba mendesaknya dengan informasi yang dia pegang tentang Steve yang melaporkan temuan kandungan lantanum itu kepadanya. Ternyata Alan tidak mengelak, tapi kandungan lantanida itu hanya sebatas jejak, tidak ada aliran besar mineral berharga di bawah ladang narkoboy itu. Sebagai buktinya, Alan menunjukkan dokumen gagalnya eksplorasi Seon di area. Lisa melihat rekaman ketika Ray gagal melemparkan granatnya karena masalah bahunya. Tiba-tiba Jason datang, tapi Lisa tidak mau memberitahunya. Saat Ray sedang berlatih menembak, Lisa mengatakan sudah mengetahui penyebab dia gagal melempar granatnya. Jika Ray mau, Lisa akan menghilangkan rekaman itu dalam sekejap. Tapi Ray menolak, justru Lisa harus memberikan rekaman itu kepada penyidik demi menebus kesalahannya yang menyebabkan bocah itu tewas. Dibawa ke sebuah rumah, Mandy bertemu dengan Abad Halani. Sesuai pembicaraannya di telepon, minta pihak Amerika untuk menghabisi adiknya. Abad mengungkap alasannya karena tim Echo sudah membakar ladang narkoboy milik Nuri. Abad akan menunjukkan lokasi persembunyian adiknya itu. I'll show you where to find him. Kembali ke markas, Mandy sudah mengetahui lokasi markas Nuri Halani di sebuah lembah SWAT yang berada di wilayah Pakistan. Informasinya, Nuri akan mengunjungi pemakaman ayahnya yang berada di pegunungan Ayub, Afghanistan dengan membawa sekitar 20 pasukannya. Meet him in Peshawar. And abandon the pilgrimage and a dozen guys, 20 at the... About Halani. Yeah, I gotta agree with Anything you can to get him, so you can pop a drone. Yeah, General Cook's back in D.C. I got this. Saat menemui penyidik, Ray ingin menambahkan laporannya bahwa bahunya mengalami cedera, karena itu lemparan granatnya meleset. Seharusnya saat di Amerika, Ray menemui dokter untuk melakukan pemeriksaan, tapi tidak dia lakukan. Ray sangat kesal anak itu menjadi korban. Di luar dugaan, penyidik ini tidak mempermasalahkan bahunya yang sakit karena dia pun tidak terlalu mementingkan dokter. Dia nyatakan kasus ini ditutup karena keluarga korban sudah mendapatkan kompensasi $5.000. Tim mendapat informasi lampu hijau untuk menghabisi Halani, tapi masalahnya misi kali ini akan dilakukan menggunakan drone Predator, dan tim bisa melihatnya yang disiarkan secara langsung. Sebelum drone diterjunkan, tim melihat sebuah bis sekolah karena lokasi tempat Halani berada rupanya dekat sebuah madrasah tempat anak-anak belajar. Tidak ingin ada warga sipil yang menjadi korban, Jason mengajak timnya untuk beraksi lebih dulu sebelum drone Predator itu diterjunkan. There was an option of a drone. We avoid whoever and the kids and... So what are we gonna do? Take a bus? You, but that's how... Already prepped the mission.
Ready to go? Meskipun aksi timnya ini bisa disebut melawan perintah jenderal, tim SEAL akhirnya terbang menuju lokasi target. Tiba di lokasi, tim SEAL menyuruh anak-anak madrasah itu untuk pergi menjauh. Bad guys home away from home. Non-combatants look like students up for morning. Let's talk. Let's get to work. Tim kemudian menyerbu sebuah rumah dan ini yang terjadi. Working it. Puluhan pengawal pribadi dihabisi. Kontak senjata terjadi cukup sengit. I got 2 squatters heading north. Satu target berhasil ditangkap, namun ternyata itu Halani palsu. Tim berpindah ke lokasi kedua. Baku tembak kembali terjadi. Right. I got right. Dan akhirnya tim berhasil menangkap Nuri Halani. Confirming positive ID on Nuri Halani. Sebelum dibawa pergi, anehnya Halani mengaku tidak mengetahui tentang tim Eko yang dibantainya. Englishman. Buck Cutter. How do you know about Cutter? You were to find him. He said he was... Tiba-tiba, Markas melihat pergerakan puluhan musuh mendekat ke arah tim. Tim pun bergegas pergi untuk menaiki 2 helikopter. Musuh yang datang dalam jumlah besar sempat melepaskan tembakan ke arah helikopter. Di luar dugaan, ada rudal yang ditembakkan musuh mengenai salah satu helikopter. Mandy menyesal karena dia telah dibohongi oleh si Abad. Ray dan timnya yang berada di heli kembali berputar untuk menyelamatkan Jason dan anggota lain yang ditembak jatuh. Dalam kondisi masih linglung, Clay mengambil senjatanya kemudian mendekati helikopter. Kondisi Jason cukup parah karena kepalanya mengalami benturan keras dan kakinya terkena serpihan logam. Seluruh anggota tim SEAL selamat, hanya pilot yang tewas dan si Nuri terlempar dari helikopter tapi keberadaannya belum diketahui. Jason minta morfin untuk menghilangkan rasa sakit di kakinya. Tiba-tiba musuh kembali melancarkan serangan. Seorang kru helikopter bernama Dave terkena tembakan. Dari atas heli, Ray dan timnya melepaskan tembakan untuk melumpuhkan musuh yang berniat menembakkan RPG. Situasi kembali memanas, tapi karena kondisinya yang cukup buruk, Jason tidak bisa berbuat banyak. Clay segera membawanya ke sebuah rumah untuk berlindung. Go, 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 go. Karena tidak memungkinkan mendarat di lokasi ini, helikopter membawa Ray dan anggota lain ke lokasi yang lebih aman. Dari sini, tim berjalan untuk menuju lokasi Jason berada. Karena ancaman rudal pencari panas yang dimiliki musuh di lokasi itu, QRF atau pengiriman heli untuk menjemput tim tidak bisa dilakukan sampai kondisi di sana dipastikan clear. Karena itu, Lisa harus menemukan di mana lokasi bunker rudal itu berada agar tim bisa melumpuhkannya. This pilot saved our lives. The boys are still under it. Go, go, go. Gempuran rudal kembali dilepaskan musuh ke tempat tim membentuk pertahanan. Alamo up, let's go! Roger that! Hey, how y'all doing on ammo? I got 3 mags left. Hey, Huey's got that M240 on board, right? Take care of the wounded guys, we're gonna go resupply, alright? We got eyes on Nori. Karena gegar otak dan suntikan morfin, Jason mulai bicara ngawur. Dia berbicara dengan Dave, nama yang sama dengan nama ayahnya. Dalam perjalanan menuju lokasi, Ray dan timnya menyergap 2 pria Afga yang mengaku sebagai pengembala kambing yang membawa senapan berburu. Sonny ingin menangkap mereka, tapi Ray memilih untuk melepaskannya. Let's go! Stop! Good judgment.
That kid's not a threat, and we don't connect goat herder is gonna do anything for anybody at the right call. Let's go! Jason menyuruh si Dave untuk istirahat dan tidur. Ray dan timnya akhirnya tiba di lokasi jatuhnya helikopter untuk bergabung dengan Jason. What's up, boys? Like what you doing to play? You good? I'm good. And Jason? Time to QRF. So you okay? Tim SEAL mendapat kabar buruk karena puluhan anak buah Halani kini sedang bergerak cepat ke arah mereka. Tim menyusun rencana untuk membentuk pertahanan dan memukul mundur musuh dengan persenjataan dan amunisi yang mereka miliki sampai tim penjemput datang. Another dozen or so frag grenades. 5 minutes? Not getting any helos in here unless we take out the SAMs. Akhirnya, markas menemukan titik keberadaan bunker rudalnya melalui citra satelit. It looks like it's coming from a gully about 700. Yeah, great job, guys. Sonny dan Clay mendapat tugas penting untuk melumpuhkan rudalnya. Jason sempat menanyakan keberadaan Nuri kepada Ray karena penjahat itu sempat mengatakan mengenal Alan Carter. Dia yakin si Alan itu telah melakukan hal buruk kepada Steve dan tim Echo. Ray tidak terlalu meresponnya karena saat ini yang terpenting mereka semua bisa keluar dari lokasi ini dengan selamat. Tiba di titik lokasi, Clay melihat dengan jelas bunker rudal itu dengan kamuflasenya. Tak berselang lama, markas menemukan seseorang yang diduga sebagai Nuri Halani, tapi belum bisa dipastikan apakah masih hidup atau tidak. Tiba-tiba, musuh dalam jumlah besar kembali melancarkan serangan. Tim berusaha menghalau serangannya. Sementara itu, Clay nekat berlari ke arah bunker untuk melemparkan peledak. Dan hasilnya, bunker rudal itu berhasil dihancurkan. Akhirnya, Eric bisa mengirimkan tim QRF ke lokasi. Saat timnya sedang terlibat baku tembak, Jason menyuntikkan kembali morfin ke kakinya agar dia bisa berjalan menuju lokasi jatuhnya si Nuri Halani. Sebelum pergi, Dave sempat menertawakan Jason yang takut gagal. Keluar dari rumah perlindungan itu, Jason menemukan Nuri masih hidup namun sudah sekarat. Nuri mengakui dirinya dijebak oleh saudaranya sendiri. Dan menurut pengakuannya, Abad Halani yang tergiur uang melakukan kesepakatan rahasia dengan Alan Carter tentang pertambangan dan logam berharga yang berada di ladang narkobonya. Nuri menyebut saudaranya itu berada di Parachinar, di seberang perbatasan. Jika ingin mendapatkannya, tim harus bergerak cepat ke sana. Masalahnya, kondisi Jason dan amunisi mereka tidak memadai. About 700 meters out. Or firepower. Oh, y'all a bunch of Shofford from Alpha. Crew chief. Yang mengejutkan bagi Jason, ternyata si Dave itu sudah meninggal saat dibawa ke rumah ini. Tim SEAL akhirnya dijemput helikopter untuk kembali pulang ke pangkalan. Jason mendapat pemeriksaan dari dokter militer. Dia mengaku baik-baik saja mengingat semua kejadian yang menimpanya di atas helikopter. Saat perjalanan pulang, Ray mengaku kepada Jason bahwa dirinya berbohong tentang bahunya. Ini juga yang menyebabkan dia gagal melempar granat. Jason kecewa karena aturan pertama saat anggota masuk tim Bravo adalah jangan pernah berbohong kepada pemimpin tim. Kembali ke markas, Jason meneruskan informasi yang dia dapatkan dari Nuri tentang lokasi persembunyian Abad Halani di Parachinar. Tim menduga kelompok Nuri akan menyerang Abad untuk membalas dendam pengkhianatan kemarin. Di sisi lain, Jason menyadari Ami akan menjadi sasaran Alan. Karena itu, dia menyuruhnya untuk berkemas. Meski kondisinya belum pulih, Jason kembali beraksi dengan timnya untuk memburu Abad Halani. Tiba di sebuah gunung, tim melihat beberapa anak buah Abad yang sedang berjaga. Tiba-tiba terjadi rentetan tembakan tapi bukan mengarah kepada tim. Sesuai dugaan sebelumnya, kelompok Nuri datang menyerang markasnya Abad. Kontak senjata terlihat begitu sengit. Untuk menghemat energi, tim memutuskan untuk menyaksikan dulu perang ini hingga salah satu dari kelompok itu menang. Tim yang tidak sabar mencoba menyelinap masuk ke dalam markas Abad melalui ventilasi bunker. Bingo. Singkat cerita, tim sudah berada di dalam. Namun saat melihat akses pintu utamanya sudah dipasang jebakan, tim memutuskan untuk kembali mundur ke pos pertama. Stay here. Wake me when it's over.
Di pagi hari, tim melihat gempuran besar-besaran dilakukan kelompok Nuri. Dari penglihatan drone, akhirnya Marcus melihat si Abad dan 2 pengawalnya kabur dari bunker. Tim langsung bergerak untuk menghadangnya. Karena mencoba melakukan perlawanan, akhirnya Abad dan antek-anteknya ini dihabisi. Guns down. You made a deal with Cutter. What was the deal? Steve Porter says hi. Apakah itu mengakhiri balas dendam tim SEAL atas kematian tim Echo? The Echo guys, but this time so took down the Helani brothers. Jason, Lisa, dan Mandy bekerja sama untuk mencari bukti yang mungkin saja disembunyikan oleh mendiang Steve di dalam harddisknya. Jason akhirnya teringat dengan tanaman tomat peninggalan Steve. Di dalam harddisknya, tim melihat foto-foto di dalam tambang sebagai bukti penambangan logam berharga itu ternyata sudah dilakukan. Alan kini tidak bisa mengelak lagi setelah Jason menyodorkan foto-foto tambang itu di hadapannya. Tapi si Alan ini tidak takut sama sekali meskipun Jason datang dengan FBI karena banyak penguasa dan orang besar yang bermain dalam urusan ini. Faktanya, Lantanum ini akan jadi barang mewah setelah mobil listrik makin dibutuhkan dan minyak bumi mulai habis. Mandy paham betul Jason ingin sekali memberi pelajaran kepada Alan karena dia bagian dari dalang terbunuhnya tim Echo. Karena banyak orang besar yang jadi backing di belakangnya, Mandy punya satu cara untuk menjatuhkannya, yaitu dengan bantuan Powell agar memuat seluruh bukti kejahatan si Alan di media. Berita besar yang bisa menaikkan karir dan integritasnya ini tentu saja disambut baik oleh Powell. Demi menebus kesalahannya, Ray ditugaskan Jason untuk melakukan operasi di bahunya. Sebelum dia benar-benar pulih, Ray akan bertugas menjadi pelatihnya anggota muda tim SEAL. Karena operasinya sudah tuntas, tim SEAL kembali ke Amerika. Tiba di bandara, masing-masing keluarga menyambut kepulangan mereka. Lisa terkejut saat diberitahu Danny kekasihnya dirawat di rumah sakit karena ketergantungan obat. Sedangkan Clay datang memberi kejutan kepada Stella yang sedang berada di kampusnya. Tidak ada keluarga yang menjemputnya, Jason dan Mandy sebat dulu di kafe. Dalam tayangan berita, Jason melihat si Alan telah ditangkap. Namun tiba-tiba masalah di kepalanya kembali kambuh. Okay? No. Okay. Are you okay? Thanks, Mandy. We're home. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 2.